Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Cinta Alizia Diva dari SMP Mutu Sempu. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan dongeng karya Dianka dan Teti Esokanzo yang berjudul Gugurnya Putra Terbaik. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Bali, lahirlah seorang bayi laki-laki yang berbeda dari bayi lainnya. Bayi yang satu ini terus merasa lapar, padahal ia sudah diberi susu loh. Aduh, kenapa anak kita menangis lagi? Padahal sudah diberi susu, kata sang ibu. Sang ayah yang masih berusaha untuk menenangkan pun akhirnya menjawab, "Sudah tak apa, mungkin dia memang masih merasa lapar. Kita beri dia susu saja lagi." Hari demi hari pun berlalu, dan bayi ini masih terus makan tanpa henti. Hingga akhirnya tubuhnya pun bertumbuh dengan cepat. Sang ayah dengan bangga pun lalu mengatakan, "Kalau begini, kita beri dia nama Kebo Iwa saja." Namun, karena nafsu makan Kebo Iwa yang sangat besar, orang tuanya jadi kesulitan untuk memberi makan Kebo Iwa. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan pada warga desa. Waktu berlalu dengan cepat, dan kini Kebo Iwa telah tumbuh menjadi pria yang gagah, perkasa, dan berhati baik. Ia tak pernah lupa akan kebaikan warga-warga desa yang telah menolongnya. Aku berjanji akan menjaga desa ini dari segala bahaya, katanya. Dan benar saja, semenjak Kebo Iwa menjaga desa tersebut, tidak ada yang berani untuk mengusik desa itu. Sampai-sampai kehebatan dan kekuatan Kebo Iwa pun terdengar sampai ke telinga Raja Bedahulu. Sang raja akhirnya minta Kebo Iwa untuk datang ke kerajaannya. Kebo Iwa, aku ingin kau menjadi patih di kerajaanku. Maukah kau? Kebo Iwa dengan hormat pun lalu menjawab, Hamba bersedia, Baginda. Dan sejak saat itu, Kebo Iwa pun diangkat menjadi patih di kerajaan Raja Bedahulu. Tidak ada yang berani menyerang, bahkan Majapahit yang terkenal kuat. Namun di sisi lain, Patih Gajah Mada memiliki ambisi besar untuk menyatukan Nusantara. Ia merasa bahwa ambisinya tersebut terhambat oleh Kebo Iwa. Oleh karena itu, ia pun menyusun siasat. Patih Gajah Mada lalu mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Majapahit dengan alasan ingin menjalin persaudaraan. Kebo Iwa tanpa curiga pun langsung menyetujui undangan tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut dengan meriah dan dijamu dengan hidangan-hidangan lezat. Lalu, Patih Gajah Mada mengajak Kebo Iwa untuk berkeliling di desa-desa di Majapahit. Hingga sampailah mereka di sebuah desa yang kering. Mereka kenapa? Tanya Kebo Iwa. Oh, ini. Tanah di sini sangat kering, jadi tidak ada yang sanggup untuk menggali sumur. Kebo Iwa yang berhati baik pun akhirnya merasa iba. Kalau begitu, biar aku yang membantu mereka menggalikan sumur. Dengan kehebatannya, Kebo Iwa pun mulai menggali dengan cepat dan dalam. Namun, saat ia sudah masuk di lubang tersebut, prajurit-prajurit Majapahit tiba-tiba menimbunnya dengan tanah. Ternyata itu adalah jebakan dari Patih Gajah Mada.
Kebo Iwa yang marah pun berhasil keluar dari lubang tersebut. Dan pertarungan antara Patih Gajah Mada dan Kebo Iwa berlangsung. Menyerahlah Kebo Iwa, aku hanya ingin menyatukan Nusantara. Selama aku hidup, Bali tidak bisa ditaklukkan. Namun, di tengah-tengah pertarungan, Kebo Iwa tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Patih Gajah Mada terkejut. Satu-satunya cara untuk mengalahkanku adalah dengan mengoleskan kapur di dahiku. Loh, kenapa kau malah membeberkan rahasiamu? Karena sejujurnya, aku setuju dengan tujuanmu, tapi tak mungkin aku mengingkari sumpahku. Dan dengan berat hati, Patih Gajah Mada pun melakukan hal tersebut. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kebo Iwa sempat mengatakan, semoga pengorbananku dapat membawa persatuan dan perdamaian bagi Nusantara. dan sejak saat itu, Bali pun dengan mudah ditaklukkan oleh Majapahit. Nama Kebo Iwa kini masih dikenang sebagai kesatria yang baik hati, setia, dan rela berkorban. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.